Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil yang terlihat ketakutan seolah dikejar sesuatu. Setelah jauh berlari, bocil itu terlihat kesal dan menyesalinya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi kepada bocil tersebut? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, Shin beralih ke sebuah bus merah yang sedang melakukan perjalanan. Di dalam bis, Kang supir yang bernama Usep sedang mengantar sekelompok remaja yang akan pergi ke suatu tempat. Di dalam bis, terdengar suara radio yang menyiarkan berita tentang fenomena gerhana yang akan terjadi malam ini. Berita mengatakan kepada semua orang agar tidak melewatkan fenomena kali ini, dikarenakan fenomena kali ini cukup langka, bahkan hanya terjadi 20 tahun sekali. Di tengah-tengah perjalanan mereka harus terhenti saat jalan yang akan mereka lalui sudah terhalang oleh tumpukan dahan pohon. Melihat hal itu, Usep memutuskan untuk mengambil jalan lain. Tak lama sesudah mengambil jalan lain, perjalanan mereka pun harus terhenti kembali saat jalan yang mereka lalui terhalang oleh senggogok bangkai hewan yang tergeletak di tengah jalan. Melihat itu, Usep bergegas untuk menyingkirkannya ke dalam hutan. Pigs riding pigs, yeah. And Chris is Sontak mereka pun kaget saat melihat Usep sudah berhasil dibegal. Sambil menodongkan pistol, pria gondrong yang bernama Pedro berniat membajak bis yang mereka tumpangi. Ternyata semua yang terjadi di jalan adalah akal-akalan Pedro untuk memuluskan aksinya. Setelah siang berganti malam, Pedro menyuruh semua orang untuk membuang HP-nya keluar jendela. Di saat yang lain menurut, beda halnya dengan Reggie. Dengan membebalnya, dia menolak apa yang disuruh Pedro. Melihat Reggie yang bebal, Pedro pun mengancam akan meledakkan kepalanya. Mendengar ancaman dari Pedro, Reggie pun langsung jiper dan menuruti perkataan Pedro. Setelah itu, Pedro meminta mereka diam dan menikmati perjalanannya. Namun tanpa mereka sadari, saat ini bis mereka malah menuju bekas pangkalan militer. Di tengah-tengah perjalanan, Pedro pun merasa kesal saat Usep mulai memberhentikan bisnya. Lantas Usep berkata bahwa bis ini tiba-tiba saja berhenti. Mendengar itu, sambil menyandra Queenie, Pedro menyuruh Usep untuk keluar dan mengecek apa yang terjadi. Melihat Queenie dijadikan sandera, Usep yang tidak mau terjadi apa-apa terpaksa menuruti Pedro. Di dalam bis, mereka pun memikir cara agar bisa terlepas dari Pedro. Sementara di luar, Usep kebingungan karena mesin bis terlihat baik-baik saja. Lalu tiba-tiba saat listrik tiba-tiba padam, mereka pun panik saat mendengar suara aneh berjalan dari kegelapan. Setelah dilihat-lihat, mereka pun heran dengan sosok hitam yang berdiri di tengah jalan. Melihat itu, Pedro yang tidak punya nyali malah menyuruh Usep untuk mengeceknya. Melihat Usep diserang oleh makhluk misterius di tengah situasi panik, Pedro yang akan menyalakan bis baru sadar bahwa kuncinya masih di tangan Usep. Sontak Pedro pun menyuruh si subur Carl untuk mengambil kunci tersebut. Melihat si subur jiper, Nolan berniat menggantikannya. Namun, Sophie yang tidak mau Nolan kenapa-napa langsung bergegas mengambil kunci tersebut.
Saat mengambil kunci, Sophie terlihat ngeri saat melihat luka di leher Usep. Lantas Sophie pun bergegas kembali ke bis. Sekembalinya ke dalam bis, Sophie pun memberitahu kepada semua orang bahwa Usep sudah meninggal dan seperti diserang sesuatu. Di tengah keheranan, Pedro menyuruh Reggie untuk menyalakan bis. Namun, dioprek gimana pun, bis tetap tidak bisa menyala. Dikarenakan kesal dengan situasi tersebut, Pedro pun bergegas keluar dan mengajak makhluk misterius tersebut gladiatoran. Sarai, come here. Betapa soknya mereka saat melihat Pedro malah dicupang oleh si makhluk. Di tengah kepanikan, suasana pun semakin mencekam saat si makhluk berhasil masuk ke dalam bis. Tengah-tengah situasi panik, ternyata si makhluk mempunyai satu kelemahan, yaitu takut akan cahaya. Dirasa ini kesempatan, mereka pun langsung bergegas kabur keluar. Would you rather turn back? Hingga setelah dirasa cukup jauh dari si makhluk, mereka yang menemukan sebuah ruangan pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Sambil beristirahat, Nolan yang kakaratak menemukan sebuah peta. Mereka pun berencana untuk melarikan diri dari terowongan ini. Namun sebelum itu, Sophie mengajak Nolan untuk mencari saklar listrik terlebih dahulu. Straight ahead then right. Just all sorts of landscapes. Dan di tengah-tengah pencarian, mereka menemukan seperangkat lampu sorot. Namun di sudut ruangan, mereka juga menemukan tengkorak manusia. Dan di sisi lain, Queenie yang beser meminta Reggie untuk menemaninya. You are kinda cute when you're mad though. Yo, you done? Di tengah-tengah perbincangan, Reggie pun heran saat melihat Queenie tidak ada. Dirasa Queenie digondol si makhluk, Reggie pun bergegas kembali ke call. Carl! They've got her! It's all my fucking fault! Oh, shit. IQ! Quit it! Oh. Fuck, what? Run! Saat berhasil kabur, Queenie yang sadar Reggie tidak ada mengajak Carl untuk kembali mengeceknya. Tepat pada waktunya, Reggie pun akhirnya selamat berkat Nolan yang berhasil menyalakan listrik. Sementara itu, Nolan pun heran dengan semua benda yang ada di tempat ini. Singkat waktu, mereka semua pun akhirnya kembali bertemu. Di saat itu pula, Sophie merasa ngeri saat melihat keadaan Queenie. Namun Queenie menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Sophie mengajak mereka semua untuk melihat sesuatu yang ia dan Nolan temukan. Setelah itu, Nolan menunjukkan seonggok tengkorak. Mereka menduga bahwa orang tersebut pernah berjuang untuk mengalahkan makhluk tersebut. Kemudian, dari buku harian yang Nolan temukan, Nolan mengatakan bahwa tengkorak itu bernama Leo, di mana 40 tahun yang lalu, Leo dan adiknya Isabella sedang melakukan jejak si gundul di wilayah ini. Akan tetapi, mereka malah menemukan terowongan bekas militer, hingga akhirnya Isabella jadi korban keganasan si makhluk.
Singkat waktu, Leo yang sudah jadi bapak-bapak mencoba kembali ke terowongan itu, berniat untuk membalaskan kematian adiknya Isabella, hingga Leo menemukan bahwa si makhluk takut akan cahaya. Namun, sebelum Leo berhasil menyelesaikan lampu sorot, ia pun harus meregang nyawa terlebih dahulu. Setelah mendengar kisah itu, mereka berencana untuk melanjutkan perjuangan Leo. Namun, sebelum itu, mereka mencoba menyelesaikan lampu sorot milik Leo. Setelah lampu sorot itu berfungsi, mereka langsung bersiap untuk menjalankan rencananya. Selang beberapa saat, Taigi pun memberanikan diri untuk menjadi umpan, sementara yang lain bersiap memantau situasi. Hingga beberapa saat kemudian, makhluk itu pun muncul saat mendengar suara dari radio. Melihat Taigi terpojok, mereka pun bergegas mengalihkan perhatian. Melihat makhluk itu lengah, Nolan pun langsung menyalakan saklar. Akhirnya, Sophie dan Queenie pun berhasil keluar dari terowongan itu. Sementara si makhluk yang mengejar Sophie dan Queenie melihat dia dalam cahaya, tidak bisa apa-apa. Sesaat setelah itu, Sophie dan Queenie merasa lega saat melihat para cowok datang membawa obor. Akhirnya, film pun tamat.